Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10, khususnya anak-anak ke 10 kelas 10 SMA Negeri 1 Marga 3 yang saat ini sedang melakukan kegiatan MPLS. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, jauh dari virus COVID-19. Untuk itu jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Intinya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Di sini Bapak akan memberikan materi, di mana materi itu tentang kewirausahaan. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi mengenal kata kewirausahaan. Di bangku sekolah SME-nya mungkin sudah sering mendengar ya. Nah, di sini Bapak ingin sekali dari kalian semua akan menjadi atau mempunyai jiwa seorang wirausaha. Mempunyai jiwa wirausaha, atau syukur-syukur nanti menjadi seorang wirausahawan sukses. Tapi dimulai dari sekarang, mulai dari nol. Nah, apa saja sih sebetulnya syarat-syarat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan? Yang pertama adalah punya visi misi yang jelas. Jadi sebelum memulai usaha, kita harus punya visi misi yang jelas. Akan diarahkan kemana visi usaha itu nantinya? Itu direncanakan mulai dari sekarang. Yang kedua, berani menanggung risiko. Tentunya anak-anak tahu apa risiko dari seorang usaha adalah gagal, bangkrut, gulung tikar, dan sebagainya. Itu sudah dipertimbangkan sebelumnya. Yang ketiga, tidak boleh gengsi. Nah, biasanya kalau orang punya rasa malu yang amat sangat, biasanya akan gengsi untuk memulai suatu usaha. Itu dihilangkan jauh-jauh. Yang keempat, bijak mengatur waktu. Orang-orang yang sukses biasanya akan cenderung untuk dapat mengatur waktunya dengan baik. 5. Mengelola uang dengan baik. Dapat dimulai dengan sekarang ya. Bisa mengelola keuangan dengan baik. Mungkin tidak bersifat boros, tidak poya-poya, tidak mengaburkan uang yang tidak ada gunanya, dan sebagainya. Yang keenam, menghargai orang lain. Jadi menghargai orang lain juga termasuk dalam syarat menjadi seorang wirausahawan. 7. Kreatif dan inovatif. Punya daya yang kreatif dan inovatif. Kreatif itu selalu berkarya, inovatif adalah mencari hal-hal yang baru demi kebaikan usaha atau produknya. Dan yang ke-8 adalah mau terus belajar. Nah, ini sekalipun kita sudah pandai, sudah pinter, sudah menjadi orang sukses, jangan pernah berhenti atau malu untuk belajar. Jadi selalu terus belajar. Di sini Bapak ada bidang-bidang yang perlu kalian ambil, yang nanti mungkin bisa dipraktekkan dalam skala kecil dulu ya. Di antaranya adalah 4 garis bawahi secara besar. Ada bidang kerajinan. Di situ di antaranya termasuk kerajinan batik, kerajinan kayu, kerajinan keramik, kerajinan batu alam, tekstil, rotan, kulit, kertas. Termasuk juga mungkin yang pandai membuat batik tapis Lampung. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya, bakat itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ada bidang rekayasa. Bidang ini berhubungan dengan mekanik dan elektronika. Bagi adik-adik yang senang atau anak-anak yang senang dengan kegiatan bongkar-membongkar mesin, elektronik, dan sebagainya, ini bisa menjadi acuan. Kemudian berikutnya adalah bidang pengolahan. Ada pengolahan bahan nabati dan pengolahan hewani. Ini termasuk diantara mungkin kuliner ya. Masak-memasak, masakan-masakan khas daerah bisa kita tampilkan, kita bisa jadikan sebagai acuannya. Berikutnya adalah bidang budidaya. Bidang budidaya mencakup
ada bidang peternakan, kalian bisa mencoba mungkin beternak ayam, beternak itik, beternak unggas, burung puyuh, atau mungkin budidaya burung ocean seperti murai batu, lobot, ternak kelinci dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu, tidak langsung besar. Kemudian ada bidang perikanan, contohnya mungkin budidaya ikan lele, ikan patin, gurami, emas, gabus. Nah, saya belum lama ini juga pernah melihat di YouTube ada seseorang yang berhasil beternak gabus di rumah atau di pekarangan ini. Saya pernah melihat itu dan dia berhasil. Kemudian ada ikan hias, ikan koi, ikan arwana, ikan maskoki, ikan cupang, ikan gopi dan sebagainya. Bahkan belum lama ini saya juga pernah melihat di YouTube ya, beternak cacing sutra atau bahan untuk makanan ikan hidup, yaitu cacing sutra tanpa lumpur. Nah, ini yang saya ketemukan belum lama ini ya, baru-baru ini di YouTube, beternak cacing sutra. Nanti bisa kalian lihat di brosur di Google, di internet ya, bagaimana caranya, nanti bisa ke sana. Kemudian ada bidang pertanian, ada bidang pertanian tanaman pokok, itu padi, kedelai, gandum, sorghum, yang sudah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita, bapak-bapak kita ya. Tentunya sudah tidak asing lagi. Kemudian ada bidang tanaman hias, bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, bougainville, sakura, dan sebagainya. Jadi kita pilih yang mana, silahkan. Mungkin dari salah satu dari sekian banyak itu ada yang cocok, ada yang sesuai dengan keinginan kita. Untuk itu bisa menjadi salah satu acuan. Mungkin ada yang bertanya mulai kapan itu bisa dilaksanakan. Ya kalau bisa dari sekarang, tapi dalam skala kecil. Nggak usah dari yang langsung besar dulu. Biasanya orang terpaku dengan, Pak, modalnya nggak ada, modalnya terlalu besar. Nah, kita mulai dengan hal-hal yang kecil dulu, seadanya dulu, dicoba dulu. Jangan pernah berkata tidak bisa kalau belum pernah mencoba. Nah, di waktu bisa mulai dari sekarang atau saat sedang kita berminat, dengan modal kecil dulu kita tekuni, dan apabila salah kita ulangi lagi, kita perbaiki di mana letak kesalahannya. Nanti kita coba kembali atau masuk dalam salah satu syarat tadi, tidak pernah bosan untuk selalu mencoba. Sekarang sudah banyak cara-cara yang diperoleh cara beternak tersebut atau cara usaha tersebut dari tutorial, dari YouTube, dari internet, atau dari mungkin survei langsung ke tempat-tempat yang sudah ada di Google, di internet, atau di tengah-tengah kita. Saya kira cukup itu materi dari saya. Mudah-mudahan kalian juga selalu dalam keadaan sehat terus, dapat mengikuti kegiatan sampai selesai. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.